Pak Erik sudah melaporkan bahwa saat ini sedang ada penyelesaian dari paperwork-nya, administrasi, dan 2 lagi sedang proses. Dan tadi saya menjawab ini memperkecil pemain nasional. Kemarin saya juga mendengar langsung dari Coach Patrick di mana dia saat ini sedang menganalisa dan juga memaksimalkan bagaimana para pemain nasional ini juga sejatinya menjadi jantung tim nasional. I think at the moment what I saw as well was live at the game in the World Cup. Indonesia played very in the Asia Cup it was, and Indonesia played very good, very offensive, very lively players, very tactical and technical players. And I think that with the legalization of the Indonesian players for the Indonesian national team is only good for the national team. That means that they will get better and better, and that gives a lot of prospect for the Dutch national team. And tapi ini permintaan Pak Menteri ini yang mencari yang spesifik. Yes. Mungkin dalam waktu setengah bulan, 1 bulan, saya akan punya the first report ke Pak Menteri. Daftar 4 pemain Grade A calon naturalisasi Timnas Indonesia, harga pasaran tembus 1,1 triliun rupiah. Arema Belanda makin kental di Timnas Indonesia. Ada 4 pemain asal Belanda digadang-gadang akan dijadikan pemain naturalisasi. Keinginan menambah naturalisasi setelah Patrick Kluivert ditunjuk pelatih Timnas Indonesia. Apabila keempatnya resmi bergabung, maka skuad Timnas Indonesia akan makin mewah. Harga pasaran keempat pemain ditaksir di angka 1,155,52 triliun rupiah. Dan juga yang lebih penting lagi bahwa mereka itu berkomitmen juga ya untuk tim nasional kita, bukan hanya 1, 2 tahun, 3 tahun. Ini pemain yang dinaturalisasi. or the mother or the father is from Indonesian heritage. So I think that the Indonesian Federation can look more into detail if they can strengthen their team even more with Dutch players. Arahan Pak Menteri juga mencari pemain diaspora yang mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas. Jadi tidak perlu dinaturalisasi karena dia berdasarkan hukum yang berlaku mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas. Jadi punya 2 paspor. Jadi kalau sewaktu-waktu tim nasional memanggil, cabur tertentu memanggil, dia bisa langsung bermain dan membela merah putih. Siapa saja keempat pemain akan dinaturalisasi? Yang pertama, Ian Maatsen, LB. Fullback kiri Aston Villa, Ian Maatsen juga masuk ke dalam radar bidikan Patrick Kluivert yang sudah dikantongi. Pemain yang berposisi di bek kiri ini memiliki harga pasar 556,21 miliar. Meski bakal sulit untuk bisa mendapatkan Ian Maatsen karena kasus serupa dengan Martin Paes karena pernah membela timnas U21 Belanda. Namun adanya deretan pelatih asal negeri kincir angin itu bakal jadi angin segar kans Ian Maatsen yang tercampakkan di skuad timnas Belanda senior merapat bersama tanah leluhurnya timnas Indonesia. Sebagai informasi, Ian Maatsen memiliki darah Indonesia yang berasal dari Jawa. Yang kedua, Jadon Oosterwolde, LB atau Fenerbahce. Bintang Fenerbahce Jadon Oosterwolde layak dipertimbangkan timnas Indonesia untuk menambah kekuatan di pos bek kiri pertahanan skuad Garuda. Diketahui Jadon Oosterwolde memiliki keturunan Indonesia dan Suriname yang bertempat tinggal di Belanda saat ini. Secara rekam jejak karir, Jadon Oosterwolde memiliki rekam menawan dengan pernah bergabung FC Twente,
Parma hingga terkini jadi andalan di Fener Beach. Musim 2023-2024, Jadon mampu bukukan 2 gol dan 3.164 menit bermain dari 43 pertandingan. Harga pasar Jadon Osterwolde berada di angka 260,72 miliar rupiah. Kabarnya asisten pelatih timnas Indonesia Alik Pastor sudah menemui dan berbicara dengan sang pemain di Turki. Yang ketiga, Pascal Struijk, CB atau Leeds United. Sosok bintang Leeds United, Pascal Struijk juga sempat masuk ke dalam bidikan naturalisasi timnas Indonesia. Namun sayang, pemain berusia 24 tahun itu memutuskan untuk menolak tawaran dari timnas Indonesia. Padahal sejatinya Pascal Struijk memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek atau orang tua ayahnya. Alasan Pascal Struijk menolak tawaran timnas Indonesia karena ia masih berharap mendapatkan panggilan dari timnas Belanda. Meski begitu, kans timnas Indonesia untuk bisa ubah keputusan Pascal Struijk terbuka lebar. Terlebih dirinya hingga saat ini belum memiliki caps bersama timnas Belanda senior. Dan di posisinya pada skuad timnas Belanda sudah banyak dihuni gelandang-gelandang berkualitas lainnya yang secara rekam jejak lebih mentereng ketimbang Pascal Struijk. Sebut saja Thierry Reinders, Frenkie de Jong, Wijnaldum, dan Martin de Roon. Hal itu semakin mempersulit langkah Pascal Struijk untuk bisa mendapatkan tempat di skuad timnas Belanda. Terkini namanya masuk dalam pemain intai pelatih timnas Indonesia sekaligus legenda timnas Belanda Patrick Kluivert. Market value Pascal Struijk kini berada di angka 278,11 miliar rupiah. Yang keempat, Malouane Manhoef, LA atau Stoke City. Keempat, ada Malouane Manhoef yang kini menjadi satu di antara nama yang dipertimbangkan untuk bisa dinaturalisasi timnas Indonesia. Winger kanan kelahiran Darmstadt Belanda berusia 22 tahun itu memiliki posisi murni sebagai sayap kanan. Di sisi lain, dalam bio Instagramnya, Malouane Manhoef juga menyematkan 3 negara garis keturunannya yakni Belanda, Suriname, dan Indonesia. Malouane Manhoef merupakan pemain jebolan asli Vitesse Junior. Ia diorbitkan pada 7 Agustus 2020 ke tim senior Vitesse. Hampir 4 musim membela Vitesse, performa apik dari Malouane Manhoef membuat jadi lirik oleh tim kasta kedua Liga Inggris atau divisi Championship Stoke City. Stoke City mendatangkan Malouane Manhoef pada 1 Februari 2024. Sama halnya dengan Ian Marston dan Martin Paes, kans untuk menaturalisasi Malouane Manhoef terjal karena dirinya pernah membela timnas U21 Belanda. Namun adanya tim kepelatihan kenamaan asal Belanda di timnas Indonesia disinyalir bisa jadi stimulus langkahnya untuk membela skuad Garuda. Market value Malouane Manhoef menyentuh di angka 60,48 miliar rupiah.